Analisis perancangan sistem A2, penjamin mutu dan implementasi sistem informasi berbasis komputer. Oleh Atika Ganusuri, 18-1053-2011, kelompok 10. Submateri kali ini yaitu pertama, sistem peninjau keamanan, tingkatan keamanan, backup and recovery, system obsolescence, future challenges and opportunities. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan konsep manajemen risiko, menilai sistem keamanan pada 6 tingkat, keamanan fisik, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, keamanan file, keamanan pengguna, keamanan prosedural, dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan backup dan pemulihan setelah bencana. Yang keempat, mengetahui daftar faktor yang menunjukkan bahwa suatu sistem telah mencapai akhir masa gunanya. Yang kelima, yaitu menilai tantangan di masa depan dan peluang bagi IT profesional. Yang keenam, yaitu mengembangkan rencana strategi untuk kemajuan karir dan kekuatan IT yang kredensial. Yang pertama itu sistem peninjau keamanan. Sistem peninjauan keamanan. Keamanan adalah bagian penting dari setiap sistem informasi. Keamanan melindungi sistem ini dan menjaganya tetap aman, bebas dari bahaya, dan dapat diandalkan. Dalam lingkungan global yang mencakup banyak jenis ancaman dan serangan, keamanan lebih penting daripada sebelumnya. Bagian ini mencakup pembahasan tentang konsep keamanan sistem, manajemen risiko, dan serangan umum terhadap sistem. Yang pertama yaitu konsep sistem keamanan. Segitiga CIA menunjukkan 3 unsur utama keamanan sistem: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan melindungi informasi dari pengungkapan dan perlindungan privasi yang tidak sah. Integritas mencegah pengguna yang tidak sah untuk menciptakan, memodifikasi, atau menghapus informasi. Ketersediaan memastikan bahwa pengguna yang berwenang memiliki akses yang tepat dan dapat diandalkan terhadap informasi yang diperlukan. Langkah pertama dalam mengelolanya adalah mengembangkan kebijakan keamanan berdasarkan ketiga unsur ini. Yang kedua yaitu manajemen risiko. Di dunia nyata, keamanan mutlak bukanlah tujuan yang realistis. Sebaliknya, manajer harus menyeimbangkan nilai aset yang dilindungi, potensi risiko terhadap organisasi, dan biaya keamanan. Misalnya, kita mungkin tidak perlu memasang sistem kamera video yang mahal untuk melindungi gudang yang kosong. Untuk mencapai hasil terbaik, sebagian besar perusahaan menggunakan pendekatan manajemen risiko yang memerlukan perhatian konstan terhadap 3 tugas interaktif: identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Yang ketiga yaitu attacker profiles and attacks. Sebuah serangan adalah tindakan bermusuhan yang menargetkan sistem atau perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, seorang karyawan yang tidak puas atau seorang hacker yang berada 6.000 mil jauhnya bisa jadi melancarkan serangan. Para penyerang membobol sistem untuk merusak, mencuri informasi, atau memperoleh pengakuan dan lain-lain. Perusahaan memerangi ancaman dan tantangan keamanan dengan menggunakan strategi multi-level. Selanjutnya yaitu tingkatan keamanan. Tingkatan keamanan. Untuk menyediakan keamanan sistem, 6 tingkat yang terpisah tetapi saling terkait harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu keamanan fisik, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, keamanan file, keamanan pengguna, dan keamanan prosedural. Yang pertama yaitu keamanan fisik. Tingkat pertama keamanan sistem menyangkut lingkungan fisik, termasuk sumber daya dan orang-orang di seluruh perusahaan. Perhatian khusus harus diberikan kepada peralatan penting yang beralokasi di pusat operasi, di mana server, perangkat keras jaringan, dan peralatan terkait bekerja. Perusahaan-perusahaan besar biasanya memiliki ruang khusus yang dibangun khusus untuk operasi. Firma yang lebih kecil mungkin menggunakan kantor atau tempat penyimpanan. Tidak soal ukuran,
dan bentuknya, pusat operasi membutuhkan perlindungan khusus dari gangguan yang tidak diinginkan. Selain peralatan berlokasi di pusat, semua komputer di jaringan harus aman karena setiap server atau workstation dapat menjadi titik akses potensial. Akses fisik ke komputer mewakili titik masuk ke dalam sistem yang harus dikendalikan dan dilindungi. Yang kedua yaitu network security. Sebuah jaringan diidentifikasikan sebagai dua atau lebih perangkat yang terhubung untuk tujuan mengirim, menerima, dan berbagai data, yang disebut lalu lintas jaringan. Agar dapat terhubung ke jaringan komputer harus memiliki antarmuka jaringan yang merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan jaringan. Untuk menyediakan keamanan untuk lalu lintas jaringan, data dapat dikodekan yang merujuk pada proses pengkodean data sehingga tidak dapat diakses tanpa otorisasi. Enkripsi lalu lintas jaringan. Lalu lintas jaringan dapat dicegat dan mungkin diubah, diarahkan, atau direkam. Misalnya, jika password atau nomor kartu kredit yang tidak terenkripsi atau biasa ditransmisikan melalui koneksi jaringan, hal itu dapat dicuri ketika lalu lintas terenkripsi masih terlihat tapi konten dan tujuan bertopeng. Selanjutnya, yaitu keamanan aplikasi. Selain mengamankan ruang komputer dan melindungi lalu lintas jaringan, penting untuk melindungi semua aplikasi berbasis server. Untuk melakukannya, analisis harus menganalisis fungsi aplikasi, mengidentifikasi kemungkinan kekhawatiran suatu keamanan, dan dengan cermat mempelajari semua dokumentasi yang tersedia. Keamanan aplikasi memerlukan pemahaman tentang layanan, pengerasan, izin aplikasi, teknik validasi masukan, perbaikan perangkat lunak, dan pemutakhiran perangkat lunak. Yang keempat yaitu berkas keamanan. Pengaturan konfigurasi komputer, informasi pribadi pengguna, dan data sensitif lainnya disimpan dalam berkas. Keamanan dan perlindungan dari file-file ini adalah elemen penting dalam program keamanan komputer apapun, dan seorang analis sistem perlu mempertimbangkan pentingnya enkripsi atau berkas pengkodean untuk membuatnya tidak terbaca oleh pengguna yang tidak sah, dan izin yang dapat diberikan kepada pengguna individu atau kelompok pengguna. Yang kelima yaitu keamanan pengguna. Keamanan pengguna melibatkan identifikasi pengguna sistem dan pertimbangan masalah keamanan yang berhubungan dengan pengguna. Terlepas dari tindakan pencegahan dan fitur keamanan lainnya, keamanan akhirnya bergantung pada pengguna sistem dan kebiasaan, praktik, dan kemauan mereka untuk mendukung tujuan keamanan. Sayangnya, banyak kerusakan sistem dimulai dengan akun pengguna yang terganggu dalam beberapa cara. Biasanya, seorang penyusup mengakses sistem menggunakan rekening yang telah disepakati, dan mungkin mencoba eskalasi hak istimewa yang merupakan usaha yang tidak sah untuk meningkatkan tingkat izin. Yang keenam yaitu prosedur keamanan. Keamanan prosedural, yang juga disebut keamanan operasional, berhubungan dengan kebijakan manajerial dan kontrol yang memastikan operasi yang aman. Malah, banyak pakar percaya bahwa keamanan lebih banyak bergantung pada masalah manajerial ketimbang teknologi. Manajemen harus bekerja untuk membangun budaya perusahaan yang menekan pentingnya keamanan bagi perusahaan dan orang-orangnya. Jaminan prosedural mendefinisikan bagaimana tugas-tugas tertentu harus dilakukan dari cadangan data skala besar untuk tugas-tugas sehari-hari seperti menyimpan email atau bentuk lainnya. Prosedur lain mungkin menjabarkan cara memperbaharui perangkat lunak firewall atau bagaimana personal keamanan harus memperlakukan tersangka penyerang. Selanjutnya yaitu backup and recovery. Setiap sistem harus menyediakan cadangan data dan pemulihan. Pemulihan melibatkan memulihkan data dan menghidupkan kembali sistem setelah gangguan.
Keseluruhan rencana cadangan dan pemulihan yang mempersiapkan potensi bencana disebut rencana pemulihan bencana. Berbagai peristiwa tragis pada tanggal 11 September 2001 dan meningkatnya kekhawatiran akan terorisme global telah menggerakkan banyak perusahaan untuk meningkatkan rencana cadangan dan pemulihan bencana. Meningkatnya fokus pada pemulihan bencana telah melahirkan industri baru yang mencakup alat dan strategi baru. Banyak pakar merasa bahwa keprihatinan terhadap terorisme telah meningkatkan kesadaran dan keamanan di seluruh dunia kerjasama. Meskipun keduanya merupakan topik yang berbeda, bantuan dan masalah pemulihan bencana biasanya saling terkait. Bagian-bagian berikut membahas topik-topik ini secara lebih terperinci. Yang pertama yaitu kebijakan cadangan. Landasan perlindungan data bisnis adalah kebijakan cadangan yang berisi petunjuk dan prosedur terperinci. Sebuah kebijakan cadangan yang efektif dapat membantu perusahaan untuk melanjutkan operasi bisnis yang bertahan hidup dalam bencana. Kebijakan cadangan harus menentukan media cadangan, tipe cadangan, dan periode retensi. Yang kedua yaitu masalah kontinuitas bisnis. Kekhawatiran global tentang terorisme telah meningkatkan tingkat kesadaran dan peningkatan dukungan manajemen atas untuk strategi kontinuitas bisnis dalam keadaan darurat. Rencana pemulihan bencana menjelaskan tindakan yang harus diambil, memerinci individu kunci dan otoritas penyelamatan untuk diberitahu dan menjabarkan peran karyawan dalam evakuasi, mitigasi, dan upaya pemulihan. Rencana pemulihan bencana harus disertai dengan bencana tes yang dapat mensimulasikan berbagai tingkat keadaan darurat dan mencatat respon yang dapat dianalisis dan ditingkatkan bila diperlukan. Selanjutnya yaitu sistem obsolescence. Teknologi yang harus berubah berarti bahwa setiap sistem memiliki jangka hidup ekonomi yang terbatas. Para analisis dan manajer dapat mengantisipasi sistem yang usang ini dengan berbagai cara dan ini tidak akan pernah menjadi kejutan yang lengkap. Sebuah sistem menjadi usang ketika tidak lagi mendukung kebutuhan pengguna atau ketika platform menjadi ketinggalan zaman. Alasan yang paling umum untuk menghentikan suatu sistem adalah bahwa sistem ini telah mencapai akhir kehidupan mereka yang berguna secara ekonomi, sebagai ditunjukkan oleh tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, sejarah pemeliharaan sistem ini menunjukkan bahwa pemeliharaan yang adaptif dan korektif terus meningkat. Yang kedua, biaya operasional atau waktu eksekusi meningkat dengan cepat dan penyempurna rutin perawatan tidak berbalik atau memperlambat tren. Yang ketiga yaitu sebuah paket perangkat lunak tersedia menyediakan layanan yang sama atau tambahan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah dari sistem saat ini. Yang keempat yaitu teknologi baru menawarkan cara untuk melakukan hal yang sama atau beberapa fungsi tambahan efisien. Yang kelima yaitu mengadakan perubahan atau tambahan sulit dan mahal. Yang keenam yaitu pengguna meminta fitur baru yang signifikan untuk mendukung persyaratan bisnis. Materi selanjutnya yaitu Future Challenges and Opportunities. Future Challenges and Opportunities. Ada pepatah lama bahwa satu-satunya konstan dalam kehidupan adalah perubahan. Hal yang sama berlaku untuk teknologi informasi, kecuali bahwa tingkat perubahan tampaknya meningkat setiap tahun. Perubahan yang cepat dapat menghindarkan sejumlah tantangan bagi organisasi dan individu, tetapi juga dapat menawarkan kesempatan-kesempatan baru yang menarik. Rahasia keberhasilan adalah siap untuk perubahan yang bakal terjadi dan bersifat proaktif dan tidak reaktif. Tidak ada ahli yang bijaksana akan memulai perjalanan yang rumit tanpa peta dan rencana. Untuk menavigasi teknologi informasi masa depan, perusahaan memerlukan rencana strategi yang dibahas dalam bab 2.
Seorang individu juga membutuhkan rencana untuk mencapai tujuan atau tujuan tertentu. Bagian ini membahas tren dan prediksi yang akan mempengaruhi semua profesional. Untuk mempersiapkan tantangan di masa depan, individu-individu perlu merencanakan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka. Yang pertama yaitu tren dan prediksi. Mengurangi karir IT dapat disamakan dengan mengarungi kapal kecil di laut yang sulit. Bahkan kapten yang sangat baik dengan peta yang jelas untuk bimbingan akan dikenakan kekuatan dan keadaan yang kadang-kadang di luar kendali mereka. Apa yang dapat dilakukan adalah untuk memahami kekuatan ini dan mencoba untuk mempersiapkan diri bagi mereka. Yang kedua yaitu perencanaan strategi untuk IT profesional. Seorang analis sistem harus berpikir seperti pengusaha bisnis kecil yang memiliki aset tertentu, kewajiban potensial, dan tujuan spesifik. Individu seperti perusahaan harus memiliki rencana strategis. Titik awalnya adalah merumuskan jawaban untuk pertanyaan seperti apakah goal dari karir telah ditetapkan untuk tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, dan 5 tahun berikutnya. Berupaya mundur dari tujuan-tujuan ini, tonggak sejarah menegah dapat dikembangkan. Karir seorang analis dapat diatur hanya sebagai proyek IT akan dikelola. Alat manajemen proyek yang diuraikan di bab 3 dapat digunakan untuk membuat grafik Gantt atau grafik PERT atau CPM dengan menggunakan bulan atau tahun sebagai satuan waktu. Setelah rencana dikembangkan, harus dimonitor secara rutin untuk tetap di jalur. Seperti halnya perusahaan Agile, kemajuan menuju tujuan karir yang memuaskan harus diperbaiki sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu IT kredibilitas dan bersertifikasi. Pada tahun-tahun belakangan ini, izin teknis dan sertifikasi telah menjadi sangat penting bagi para majikan dan karyawan. Dalam arti yang luas, ijazah mencakup gelar resmi, diploma, atau sertifikat yang diberikan oleh lembaga-lembaga pembelajaran untuk menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertentu telah dicapai. Istilah sertifikasi juga memiliki arti khusus yang berhubungan dengan perangkat keras dan keterampilan perangkat lunak tertentu yang dapat diukur dan diteguhkan melalui pemeriksaan. Yang keempat yaitu keterampilan berpikir dan yang kritis. Selain keterampilan teknis, para analis sistem harus memiliki keterampilan lembut seperti komunikasi interpersonal dan pemahaman. Malah, para majikan seringkali mengeluh bahwa karyawan baru mereka mahir secara teknis tetapi tidak di bidang IT. Untuk karir yang sukses, bidang-bidang ini juga harus dikuasai terutama untuk posisi kepemimpinan yang lebih senior dalam organisasi. Para profesional juga membutuhkan keterampilan berpikir yang kritis agar berhasil di tempat kerja. Yang terakhir yaitu etika cyber. Seraya komputer semakin mempengaruhi kehidupan kita, kebutuhan-kebutuhan yang dibuat oleh para profesional dapat berdampak serius. Situasi yang mungkin timbul menyangkut pertimbangan etis, keputusan yang tidak mudah dituntaskan. Meskipun demikian, aspek etika, sosial, dan hukum darinya adalah topik-topik yang hendak dipersiapkan oleh para analis sistem dewasa ini. Sekian penjabaran materi dari saya. Terima kasih.